tentang proses kebijakan. Karena kan sebenarnya kami di TGUPP dulu kan ngawal kebijakan Pemprov DKI Jakarta ya, kebijakannya Pak Anies Baswedan, kami ngawal, dan ketika jadi pembicaraan publik itu kita merasa ini penting buat edukasi lah ke masyarakat. Jadi masyarakat tahu sebenarnya kebijakannya gimana sih. Karena kan sebenarnya kadang-kadang ya, kalau Bang Ijal juga sering lihat gitu, kalau kita ngomongin di Twitter, di media sosial lah ya, kebijakan itu jadi kepelintir kemana-mana nih gitu. Orang jadi lupa substansinya apa sebenarnya sih, kebijakan itu apa sih, mau itu tentang air, perumahan, sekarang stadion gitu. Orang tuh kadang-kadang jadinya lupa sebenarnya kebijakan itu prosesnya kayak gimana, kebijakan isinya itu seperti apa. Udah kecampur-campur tuh sama politik, sama akun buzzer lah, segala macamnya gitu sih. Jadi ketika ini rame tentang JIS, satu sisi senang, ada senengnya karena tadi ada edukasinya, tapi satu sisi sedih gitu karena ini tuh dipolitisasinya udah keluar dari keluar dari yang seharusnya. Drama yang lain lagi adalah Pak Erick Thohir melakukan konferensi pers mengatakan bahwa pintu masuk Stadion JIS cuma satu. Lalu ramailah penolakan bahwa ada 4 pintu masuk di kawasan JIS. Jadi ini tidak diupdate berita antara 2 tahun sebelumnya dengan yang tahun sekarang. Jadi akses pintu masuknya ada 4, akses pemainnya jelas. Lantas dimasalahkan tentang orang berpikir bahwa gate masuk ke stadion cuma satu, gate-nya di tribun. Akhirnya jadi seperti itu, ada miss. Padahal pintu masuk ke tribun itu totalnya ada 127 pintu. Dan kita melakukan simulasi sebelum pertandingan agar setelah pertandingan 15-20 menit kemudian penonton itu sudah clear area. FIFA punya checklist yang sifatnya normatif, ya kan, tentang satu fungsi dari stadion itu sendiri untuk football, mulai dari aspek sportingnya sendiri, lapangan, lampu dan segala macam, kemudian infrastruktur, kesiapan infrastruktur, kemudian ada lingkungan di luar untuk mengelola keamanan dan keselamatan, plus satu layanan. Jadi FIFA itu sekarang safety, security and services. Jadi sepak bola ini satu hiburan yang harus selamat, aman dan nyaman. Nah, faktor di luar stadion ini sangat mendukung bagaimana akses ini terbagi, akses penonton, akses pemain, dan akses VIP. Ini harus terbagi. Nah, setiap stadion akan dilihat checklistnya, apakah ini sesuai atau tidak. Berapa jumlah penontonnya? Jumlah penontonnya 70.000 orang. Dan itu tidak ada masalah. Lalu juga ada pertandingan lainnya, Atletico Madrid dengan Barca, U18 dengan Bali United. Salah itu. Tapi waktu itu masih COVID, jadi penontonnya dibatasi. Apa yang terjadi? Para pemain-pemain itu memuji lapangan, memuji stadion segala macam. Bagaimana tentang rumput JIS? Mereka memuji. Anda tadi bicara tentang rumput di JIS sambil mengatakan bahwa Anda yang merenovasi lapangan di Gelora Bung Karno. Polemik rumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Protes dari kiper Timor Leste maupun dari Filipina terhadap rumput yang ada di stadion. Ini kan yang Anda kerjakan kan? Ketika menjelang soft launching ya. Soft launching waktu itu dalam konteks International Youth Championship, ada AC Milan, Barcelona, junior ya. Nah, kesan pertama saya adalah stadion ini fasilitas internalnya cukup bagus. Hanya saat itu kan memang belum selesai, masih ada pagar-pagar proyek. Satu yang saya sorot, akses pemain. Pintu masuk ya maksudnya? Akses pemain. Jadi akses pemain ini didesain langsung ke ruang ganti melalui ram. Tapi ternyata ramnya terlalu pendek. Tidak bisa dilalui bus. Kan nggak mungkin pemain semua naik limusin, sedan. Nah, pemain itu harus naik bis, sehingga pemain harus lewat bawah di tempat umum dengan jarak kurang lebih 30 meter, dan itu melewati ternyata alokasi untuk parkir VIP.
Kemudian dari parkir VIP masuk ke lobi, ada lift langsung ke ruang ganti. Jangan cuma JIS Mandalika juga harus diaudit, Ges Khalifah, agar kita tahu mana yang digarong dan siapa malingnya. Dikutip dari fajar.co.id Jakarta, loyalis Anies Baswedan dan pegiat media sosial Ges Khalifah menanggapi pembentukan panitia khusus Pansus untuk melakukan audit pembangunan Jakarta International Stadium. Ia menyebut jika ingin melakukan audit JIS maka juga harus melakukan audit pembangunan sirkuit Mandalika yang diduga juga mengalami kerugian negara yang cukup besar. Saya setuju dibuat pansus untuk JIS. JIS gunakan pinjaman dana PEN, bukan hibah. Mandalika minta PMN. Mandalika berhutang 4,6 triliun. Tulis guys, dilansir fajar.co.id dari Twitter pribadinya Rabu 12 Juli 2023. Guys menuturkan, dibalik gemerlap event balapan di sirkuit Mandalika, rupanya meninggalkan kerugian bagi Indonesia. Untuk WBSK rugi 100 miliar dan MotoGP merugi 50 miliar. Tak hanya rugi, gagal balik modal ini juga menyumbang utang 4,6 triliun yang dipikul Injarney selaku holding BUMN pariwisata pengelola kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika. Selidiki keduanya, JIS dan Mandalika hingga tuntas agar kita semua tahu mana yang digarong dan siapa malingnya, pungkasnya. Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendesak audit total diperlakukan terhadap keberadaan dan pembangunan JIS yang telah menelan anggaran 4,5 triliun. Audit total dari perencanaan hingga pembangunan tersebut diperlukan, apalagi telah ada klarifikasi pihak Bureau Hepol selaku perusahaan jasa desain, rekayasa dan konsultansi asal Inggris dengan menyatakan tidak terlibat dalam pembangunan JIS di Jakarta. Dengan audit total itu nantinya akan ditemukan penanganan terkait sarana dan prasarana JIS lebih lanjut, baik secara jangka pendek atau panjang. Ada malpraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS. Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya, kata Dwi Rio Sambodo melalui pesan singkat diterima wartawan Senin 10 Juli. Dikatakan politikus PDI Perjuangan ini, fraksinya akan mengusulkan pembentukan panitia khusus Pansus untuk mengusut permasalahan JIS kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta. Harus bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu, apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat, sekitar 4,5 triliun dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PN) dan APBD DKI Jakarta, ungkapnya. Pihak Bureau Hepol menyebutkan pembangunan JIS tidak sesuai dengan panduan konsep yang mereka buat. Tidak pernah pula mendesain stadion ini, kata Bureau Hepol dalam keterangan tertulisnya. Ditegaskan juga pihaknya setelah mengidentifikasi beberapa aspek ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Bureau Hepol.